warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bener. Selamat siang. Sehat ya Bener ya. Terima kasih sudah berkenan untuk bincang-bincang terkait observasi ya Bu. Siang ini nanti Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas Ibu. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, maka perkenalkan saya selaku observer yang nanti untuk melakukan percakapan observasi yang nanti menjadi dasar dalam melakukan observasi. Oke Bu, saya menjelaskan pembelajaran yang akan dilakukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu adalah yang dimulai dari arti dan administrasi di kelas, kemudian menganalisis obat yang dimulai dari arti dan administrasi di kelas, dan mampu peserta didik nanti untuk mengaplikasikan antidiarik dan administrasi di kelas dalam menggunakan Terus selanjutnya Bu, untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu di mana saja? Area pengembangan yang ingin dicapai itu tentang masalah kemampuan sosial emosional, misalnya tentang kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, manajemen diri dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dalam kemampuan mengembangkan komunikasi, jadi ya itu strategi yang dilakukan apabila dari masing-masing jadi terkait kemampuan komunikasi, terus mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sosial emosional itu strateginya masing-masing seperti apa? Iya, saya menggunakan metode pembelajaran problem solving sehingga mampu mendapatkan terjadinya hal tersebut. Jadi nanti pembelajaran problem based learning dengan melalui 5 tahapan. Yang pertama dari orientasi peserta didik pada masalah, kemudian organisasi peserta didik dalam kelompok belajar, kemudian melakukan diskusi di dalam kelompok belajar itu, kemudian nanti ada bimbingan dari guru terhadap kelompok belajar itu dan pendampingannya, dan yang terakhir nanti ada presentasi dan evaluasi, analisis dan evaluasi. Nah, terkait untuk hal tadi untuk pengembangan komunikasi itu di mana? Di semua hal nanti ada kompetensi yang diterapkan, misalnya di bagian pembukaan nanti juga ada kemampuan untuk manajemen diri, caranya dengan melakukan time stop kita sebelum pembelajaran, ada time stop itu diterapkan. Kemudian yang kemampuan untuk komunikasi itu di dalam pembelajaran dilakukan pengelompokan peserta didik dalam kelompok belajar sehingga mereka nanti saat diberikan studi kasus yang berbeda akan mampu untuk berdiskusi dan mengambil keputusan dari masalah-masalah belajar yang disajikan. Berarti ada diferensiasi juga Bu? Iya, diferensiasi konten karena studi kasus yang saya berikan itu berbeda-beda untuk kelompok. Jadi untuk sosial emosionalnya kan saya baru di depan ya Bu, di tengah, di belakang, sama atau bagaimana selain stopnya? Iya, kemampuan sosialnya selain itu juga mereka itu harus mampu untuk menerima pendapat yang berbeda dari temannya saat diskusi. Kemudian pada saat terakhir ya sebelum pengambilan keputusan dalam mengambil kesimpulan itu berarti untuk kemampuan sosial emosional dalam pengambilan keputusan itu seperti itu.
Jadi ada lagi Bu yang mungkin bisa disampaikan terkait strategi yang dipersiapkan? Mungkin kemampuan komunikasi ya, selain menjalin diskusi, nanti waktu sudah berakhir pembelajaran kan harus mempresentasikan. Peserta didik dilatih untuk mampu berkomunikasi. Baik, terlebih dari catatan yang bisa saya catat untuk pengembangan komunikasi, kolaborasi, sosial emosional itu ada dalam semua tahapan pengetahuan, inti dan pengetahuan. Ada lagi Bu mungkin yang ingin disampaikan? Kemampuan dalam mengambil keputusan tadi kan permasalahannya dalam bentuk studi kasus yang berbeda. Jadi mereka bersama kelompoknya harus yakin dengan apa yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah dari studi kasus itu. Ya, baik, itu saja Bu. Ada lagi? Sudah ya. Berarti tadi ada beberapa hal yang mungkin akan diterapkan oleh gubernur dalam strategi pengembangan kaitannya kompetensi di penggunaan komunikasi positif, kolaborasi, muatan sosial emosional dan lain-lain, dan itu akan diterapkan pada pembelajaran yang akan dilaksanakan besok ya Bu ya. Nanti ternyata nanti ada pulang dari awal, jadi mungkin belajar Ibu ya. Baik Bu, itu saja. Terima kasih. Kita akan sama-sama, saya nanti akan coba mengobservasi praktek pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru ini besok. Semoga berhasil dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Nah, setelah itu nanti besok kita akan melakukan percakapan pasca observasi itu evaluasi dari hasil observasi pembelajaran yang baik. Terima kasih, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat siang. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat semua. Di rumah kalian sudah mempelajari materi sebelumnya ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dahulu. Silahkan dipimpin. Siap, siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Anak-anak, kita akan bersiap supaya lebih kompak lagi dalam pembelajaran. Mari kita teriakkan yel-yel kebanggaan kita. Silahkan dimulai. Farmasi bersiap. Oh iya, saya boleh cek absen. Hari ini siapa ya yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah semuanya masuk. Lalu anak-anak, kadang-kadang kita sebelum memulai pembelajaran itu, sebelum waktu pembelajaran kadang-kadang terjadi tidak fokus ya. Bu Nur pengen kita mengulangi kembali kebiasaan yang sering kita lakukan, yaitu melakukan teknik stop supaya kita bisa fokus, kemudian pikiran kita juga nanti mampu berpikir untuk menemukan solusi-solusi apabila ada kendala. Jadi berpikir secara logis dan sistematis. Kita mulai teknik stop ya. Teknik stop itu kemarin sudah diterangkan caranya ya. Jadi S itu berhenti dari segala aktivitas. Kemudian T, take a breath. Jadi ambil nafas, keluarkan nafas. Kemudian observe. Observe itu kita mengamati dan merasakan pikiran kita, menghilangkan hal-hal yang kira-kira
menghalangi. Kemudian proceed. Proceed itu mengambil langkah-langkah yang tepat. Mari kita lakukan saat Bu Nur 1, 2, 3, 4 kamu ambil nafas. Saat Bu Nur 5, 6, 7, 8 keluarkan nafas. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Dimulai dari rilekskan badan. Anggota tubuh atas rileks, bahu, jari-jari, kaki juga dirilekskan. Kamu boleh sambil pejamkan mata, boleh juga membuka mata. Dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai, silahkan membuka mata. Apa yang Anda rasakan? Lebih fokus, lebih fresh, dan siap belajar ya? Baiklah, kalau begitu kita ice breaking sebentar boleh? Karena pembelajaran kita itu adalah farmakologi, elemennya, kemudian CP-nya itu tentang penyakit simptomatis dan kausal yang berhubungan dengan gangguan pencernaan. Kali ini yang akan kita bahas, yaitu tentang antihiperasiditas dan anti diare. Maka kita ice breaking-nya bagaimana kalau menyebutkan nama obat, tapi sebelumnya didahului nama pendek kalian. Kira-kira siapa yang bisa? Saya. Ya, silahkan. Saya Filzah Famotidin. Iya, Filzah Famotidin. Berikutnya? Saya Bu Ratna Ranitidin. Ratna Ranitidin. Linda Lansoprazol. Ya? Alzena Atalpugit. Alzena Atalpugit. Baby Bicarbon. Baby Bicarbon. Baiklah, berarti kalian sebelumnya sudah mengenal obat-obat antihiperasiditas dan anti diare ya? Iya. Ya, aplaus buat kalian. Sebenarnya antihiperasiditas dan anti diare itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Makanya kita perlu mempelajarinya supaya kita itu nanti bisa menerapkan di dalam kehidupan nyata. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, coba kita lihat di slide ini. Iya, ini tujuan kita pembelajaran kali ini yaitu nanti setelah kita belajar ini, kita harus mampu mengklasifikasikan obat antihiperasiditas dan anti diare. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis obat yang berhubungan dengan penyakit sistem pencernaan, khususnya 2 topik tadi sesuai dengan golongannya. Jadi kalau di farmasi, obat-obat itu kan semua digolong-golongkan ya, supaya lebih mudah mengenali bagaimana farmakodinamik obat itu di dalam tubuh. Kemudian menganalisis penggunaan antihiperasiditas dan anti diare di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu nanti saat kita berada di masyarakat itu ada yang bertanya tentang 2 topik ini, kalian bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sering nggak sih ketemu dalam sesama tetangga gitu, terus ditanya, ini obat apa Mbak? Gitu. Sering ya? Iya. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan nanti problem based learning dengan langkah-langkah 5 ini ya. Coba kalian lihat. Langkah 5 itu, yang pertama, nanti ada orientasi terhadap masalah, kalian nanti akan diperlihatkan video.
kemudian mengorganisasi ini membentuk kelompok belajar yang kedua ini. Jadi kalian nanti dibentuk kelompok belajar sama aja dengan di pembelajaran sebelumnya anggotanya ya. Kemudian nanti tinggal posisikan diri kalian saat mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik di dalam kelompok itu. Lalu di fase ketiga, nah nanti ada discuss di sini baik dengan anggota kelompok maupun dengan ibu guru, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan. Kemudian yang keempat, nanti ada presentasi. Kalau di sini ya istilahnya menyajikan hasil karya. Presentasi nanti diberi waktu setiap kelompok itu, karena kelompoknya lumayan banyak, 5 menit ya kira-kira, boleh lebih sedikit. Kemudian didiskuskan bersama kelompoknya. Yang terakhir nanti adalah evaluasi. Ya, maksudnya evaluasi bagaimana kalian itu memecahkan masalahnya. Udah pas atau belum kita bicarakan, kemudian kita bikin kesimpulannya gitu. Nah, untuk asesmennya atau penilaiannya itu ada formatif. Formatif itu berarti selama berlangsungnya pembelajaran ya, melalui LKPD nanti yang akan dibagikan. Kemudian saat presentasi itu keterampilannya. Jadi kalian itu kalau di dalam pembelajaran ini kompetensi sosial emosionalnya itu juga dipantau. 5 KSE dipantau dan ditumbuhkan, tidak hanya dipantau saja ya. Kemudian penilaian sumatif itu dalam bentuk tertulis, ada IC dan pilihan gandanya. Seperti itu ya. Lalu kalian kemarin sebelum ini kan sudah belajar tentang organ-organ sistem pencernaan ya. Masih ingat nggak organ sistem pencernaan itu diantaranya apa? Iya, ada. Ayo silahkan, nggak usah malu-malu. Organ pencernaan apa saja? Mulai dari pertama kali makanan masuk. Mulut, kerongkongan, lambung, usus. Usus ada di breakdown jadi 3 ya. Kemudian dari usus baru ke anus. Berarti pencernaan itu sebenarnya ada yang mekanik, ada yang enzim, gitu kan kemarin pembelajarannya. Kalau mekanik berarti misalnya apa? Ada gerakan peristaltik di dalam usus. Kemudian yang ya, di kerongkongan juga. Kemudian yang enzim ada berbagai macam ya yang diproduksi di saluran cerna dan organ-organ aksesoris saluran pencernaan. Masih ingat nggak sih fungsi dari asam klorida di lambung? Ada kan asam klorida atau HCl itu di dalam lambung? Secara normal ada. Nah, kira-kira fungsinya apa? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Membantu menguraikan makanan, Iya. menciptakan lingkungan asam untuk membunuh bakteri, terus memfasilitasi absorpsi dan membantu aktivasi pepsinogen menjadi vaksin. Iya, itu kira-kira atau secara lebih lengkapnya kalian bisa lihat di slide ini ya. Jadi di dalam tubuh itu ada pepsinogen yang belum aktif, jadi dia perlu HCl di dalam lambung kita untuk menjadi pepsin yang nanti berguna memecahkan protein menjadi lebih kecil lagi. Bagian terkecil dari protein itu apa? Asam amino toh? Asam amino kemudian ada rantai-rantai peptida itu kan, nanti baru bisa diserap oleh tubuh. Jadi berguna nggak sih HCl itu sebenarnya? Berguna. Tapi kalau kelebihan tidak baik kan? Iya. Merupakan pertanda penyakit kan? Iya. Iya. Pertanda atau penyebab? Penyebab bisa, pertanda bisa. Jadi kalau kita kelompokkan itu masuk ke dalam hiperasiditas, masuk ke dalam penyakit kausal atau simptomatis? Iya, bisa keduanya, tergantung fokus pengobatannya di mana. Begitu ya. Diare pun begitu, fokus pengobatannya di mana. Kalau fokus pada simptomnya, maka
simptomatis. Kalau fokus pada penyebabnya, oh ini kenaikan asam lambungnya karena Helicobacter pylorinya ada tuh di dalam lambung sehingga ada luka, kita kasih antibiotik untuk membunuh Helicobacter pylori. Nah, itu berarti dia kausal karena menghilangkan dari penyebab itu. Begitu. Kemudian kalian nanti akan pretest dulu ya sayang ya. Pretest dulu sebelum pembelajaran. Silahkan, saya sudah mengirimkan di dalam grup pretestnya dikerjakan. Waktunya sebentar, hanya kurang dari 5 menit karena soalnya hanya 3. Dan itu soal logika saja. Silahkan. Sudah ya, Nak? Belum? Kalau sudah, anak-anak sudah ya? Oke, baik, terima kasih. Kita perhatikan di slide mungkin. Sebelum kita mempelajari konten tentang anti hiperasiditas dan anti diare, Bu Nur ingin bertanya, kira-kira dari kalian ada nggak ya yang pernah sakit MAH? Pernah. Terus kalian mengambil langkah apa untuk mengobati sakit MAH-nya itu? Obat yang berhubungan dengan hiperasiditas yang pernah kalian minum apa? Waisan. Karena pasien itu
senangnya meningkat. Oh iya. Atau Mbak juga pernah minum baisan ya? Oh iya. Terus waktu yang punya adik di rumah siapa? Pernah nggak adiknya mengalami diare? Saya memberikan sirup guanistra. Ya, guanis strep sirup ya. Kalau guanis strep sirup itu berarti isinya kaolin dan pektin ya. Kaolin dan pektin dia menyerap racun penyebab dari diare. Oh ya, Nak, kita sebelum pembelajaran kita lihat video YouTube ini ya. Kita amati. Ini tentang GERD dan gejalanya oleh seorang pakar. Tidak bervariasi. Oh ya, tadi kalian sudah mengamati tentang GERD ya. Kira-kira sangat perlu diperhatikan nggak ya kalau mengalami GERD itu? Apakah dia itu bukan ya atau tidak bahwa GERD itu bukan kenaikan asam lambung seperti biasanya? Iya, dia itu adalah merupakan bukan seperti kenaikan asam lambung yang seperti biasanya. Karena tadi bisa disertai dengan apa, Dek? Rasa terbakar. Apa-apa saja tadi yang bisa menyertai GERD? Yang pertama, rasa terbakar di dada. Kemudian apa lagi? Sampai sesak nafas, mual, muntah, radang. Kalau berlanjut bisa kanker tadi ya, kanker esofagus, dan belum lagi penyakit penyerta yang lain, misalnya ansietas ya. Kalau ansietas itu berhubungan dengan psikis, berarti nanti obatnya antipsikotik ya. Untuk yang psikotik misalnya apa ya, alprazolam, Ativan, dan obat-obat psikotropik yang kebetulan di sini ada lemari psikotropik yang bisa untuk menyimpan obat-obat psikotropik kalau di apotek ya. Itu penyimpanannya khusus, nggak boleh dirak-rak seperti biasa. Nah, tentang GERD tadi, kira-kira kalau disertai dengan muntah berarti harus ditambahkan obat penyerta selain yang menyerap atau menghambat keluarnya asam lambung kan ya. Obat apa kira-kira untuk anti muntah? Masih ingat nggak? Ya. Untuk muntah, biar nggak muntah. Anti mual. Anti emetik, golongannya anti emetik betul. Contohnya adalah
Domperidon, betul, domperidon boleh. Kemudian tadi juga disertai radang, berarti bisa disertai obat anti radang ya. Kalau radangnya berarti kalau obat anti radang tuh kan ada yang NSAID dan yang bukan NSAID ya. Berarti kalau yang NSAID itu menyebabkan asam lambung meningkat ya, kita pilihkan yang bukan NSAID. Jadi pemilihan obat itu penting di dalam mengobati pasien. Kondisi pasien seperti apa, kira-kira menimbulkan kontraindikasi atau tidak, itu penting sekali. Itu adalah contoh penyakit hiperasiditas. Ada hiperasiditas yang lain yang biasa kamu sebut MAH, kemudian apalagi selain MAH, GERD, apalagi Dek? Yang disebabkan oleh tadi saya sebut Helicobacter pylori. Jadi lambungnya luka karena ada kuman itu. Kuman itu kalau banyak bisa menyebabkan kanker di saluran pencernaan. Nah, Helicobacter pylori dengan kadar tertentu itu menyebabkan asam lambungnya jadi melebihi normal. Kita amati materi berikut ini ya. Coba kita lihat, ini kita kurikulum sekarang ini, materi ini bukan konsentrasi keahlian farmasi lagi, tapi namanya adalah layanan penunjang kefarmasian klinik dan komunitas. Kebetulan elemennya adalah farmakologi gitu ya. Nah, ini adalah konsep dasarnya ini. Obat anti hiperasiditas dan anti diare itu merupakan dua kategori obat saluran pencernaan, tapi mempunyai fungsi yang sama atau berbeda? Iya, fungsinya berbeda ya. Fungsinya berbeda, tempat kerja golongan obatnya juga berbeda. Tetapi kadang-kadang ada hubungan yang perlu dikaitkan dalam sebuah situasi gitu. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Kemudian ini ada anti hiperasiditas. Anti hiperasiditas itu berarti obat untuk iya, dikurangi produksinya. Berarti dia udah diproduksi apa belum? Sudah. Kemudian dinetralisir. Kalau dia sudah diproduksi di dalam lambung itu dinetralkan. Nanti obat-obatnya seperti apa? Tadi ulcus pepticum, dispepsia itu termasuk di dalam penyakit yang bisa diobati dengan anti hiperasiditas, dispepsia. Kemudian anti diare berarti obat yang digunakan untuk mengurangi. Selain frekuensinya apa? Konsistensinya. Buang air besarnya berapa kali? Misalnya 5 kali. Nah, itu dikurangi jadi 2 kali atau sekali. Konsistensi dari encer atau mungkin berbusa atau mungkin berdarah, ya kan? Tergantung penyebabnya itu. Itu kemudian diperbaiki konsistensinya. Jadi diare itu ada macam-macam tergantung penyebabnya. Kalau kalian pergi ke dokter klinik yang lengkap, kadang fesesnya itu disuruh diambil sampling, kemudian di lab jenis diarenya apa baru ditentukan obatnya. Tapi kadang-kadang secara garis besar aja kita diobatin ya, pakai antibiotik, metronidazol, kemudian obat anti diare. Kecuali untuk diare-diare yang nggak kunjung sembuh, nah itu perlu fesesnya di sampling, diperiksa di klinik, gitu ya. Kemudian seperti biasa, farmakologi harus ada golongan obatnya ya. Golongan obat ini untuk anti hiperasiditas ada berapa? Ada 4. Yang pertama antasida. Antasida itu dia menetralkan asam lambung yang sudah ada. Contohnya ini aluminium hidroksida sama magnesium hidroksida. Biasanya di dalam sediaan itu tidak sendiri-sendiri, tapi digabungkan.
Kalau efek sampingnya tergantung sensitivitas dari pasien. Kalau sensitif terhadap aluminium, berarti biasanya dia sembelit efek sampingnya. Kalau dia sensitif terhadap magnesium, karena komposisinya mungkin dia lebih besar, pasien pun sensitif, dia malah diare, ya kan? Jadi itu tadi yang saya maksud, ada hubungan antara diare dengan antihiperasiditas. Kemudian yang kedua ini, penghambat reseptor H2. Dia kerjanya seperti apa? Produksi asam lambung dengan menghambat reseptor histamin H2 di lambung. Berarti sempat dikeluarkan atau belum? Belum. Iya, untuk asam lambung yang belum dikeluarkan dia diblok. Reseptornya itu yang ngeblok adalah ranitidin, famotidin. Tanda obatnya belakangnya ada din. Kemudian golongan yang ketiga, proton pump inhibitor ya. Proton pump inhibitor. Ini kerjanya berhubungan dengan penghambatan asam lambung, berhubungan dengan enzim ya. Enzimnya itu dipengaruhi supaya dia tidak mampu untuk mengeluarkan asam lambung. Jadi asam lambung itu dikeluarkan karena pengaruh enzim. Nah, enzimnya itulah yang dihambat. Kalau enzimnya dihambat, berarti dia asam lambungnya tidak keluar. Contoh obatnya apa? Iya. Lansoprazol. Dan banyak sekali golongan obat sekarang ya. Kemudian ini sudah jarang digunakan sebenarnya, yaitu analog prostaglandin biasanya disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan ya misoprostol. Makanya nggak boleh dibeli bebas kalau yang ini jelas misoprostol. Dia itu bekerja langsung di sel-sel parietal, menstimulasi keluarnya mukus. Tapi juga nggak efektif juga sebenarnya untuk yang dimaksud oleh pasien yang salah tadi, ya kan? Kemudian untuk obat anti diare, golongannya ada apa saja? Iya, seperti kita ketahui di dalam saluran cerna kita terjadi gerakan, iya, ususnya itu kalau pas diare frekuensi gerakannya lebih banyak, makanya diberi antimotilitas. Contohnya adalah loperamid. Ini harus sangat diperhatikan pemakaiannya karena kalau berlebihan pemakaiannya dia menyebabkan terganggu ya. Nanti kita lanjutkan di diskus yang tentang obat-obat loperamid ini. Kemudian ada adsorben. Adsorben berarti dia menyerap. Contohnya apa? Kolin, pektin. Ada arang jerat ya, arang jerat itu bikarbon. Kemudian yang ketiga antimikroba. Tadi penyebab dari diare kan bermacam-macam, diantaranya bakteri, makanya ada antimikroba. Kemudian ada probiotik. Pernah dengar laktobe? Nah, itu adalah probiotik yang digunakan untuk mengembalikan keseimbangan flora normal usus. Jadi ada flora-flora yang berguna untuk pencernaan. Saat diare dia ikut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Firza ini ingin bertanya. Biasanya kan kalau orang diare itu pasti dia kan buang air terus menerus. Nah, mungkin terjadi dehidrasi. Alternatif apa yang biar dia tidak terjadi dehidrasi? Baik, bisa menjawab. Alternatifnya bukan obat olarik atau cairan electrolyte. Terima kasih. Terima kasih ya, bisa dimengerti. Sudah sangat. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan kelompok berapa? 5.
izin Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil skripsi kami hari kasus yang kelima. Jadi, seorang wanita berusia 35 tahun mengalami diare kronis yang berlangsung lebih dari 3 minggu. Dia mengaku buang air besar 3-4 kali sehari dengan menggaya lembek dan terkadang terakhir tidak ada demam, mual, atau darah dalam badan. Lalu riwayat medisnya mencatat bahwa dia telah didiagnosis dengan Irritable Bowel Syndrome atau IBS beberapa tahun lalu. Dokter meresepkan rifaximin, antibiotik yang biasa digunakan untuk diare yang terkait dengan IBS. Lalu, bagaimana mekanisme kerja rifaximin dan apakah ini merupakan pilihan yang tepat? Jadi jawabannya adalah rifaximin adalah antibiotik yang bekerja dengan mengurangi jumlah bakteri di usus yang dapat menyebabkan gejala diare pada IBS. Diare karena efektif dalam mengurangi gejala diare kronis tanpa banyak darah ke dalam tubuh sehingga mengurangi resiko tersamping sistem. Pasien juga harus mengikuti diet rendah, lemak dan manajemen stres yang dapat membantu mengontrol gejala IBS. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya request bertanya, kenapa dokter merasakan obat rifaximin? Karena obat rifaximin merupakan salah satu obat antibiotik yang memang bisa bekerja untuk penyakit IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Tipe diare dan obat ini efektif untuk mengurangi gejala diare kronis. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang studi kasus yang akan kita bahas. Pertama-tama untuk perkenalan dulu. Saya Reka Safara Samudra. Saya Keila absen 16. Saya Raya absen 25. Saya Bilkis absen 8. Saya Raka absen 69. Dan saya Syarla absen 25. Jadi langsung ke studi kasus yang APM. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dibawa ke unit gawat darurat dengan keluhan diare parah dan muntah selama 24 jam terakhir. Dia juga tampak lemah dan dehidrasi. Setelah pemeriksaan, dokter menemukan bahwa diare disebabkan oleh rotavirus. Anak tersebut diberi cairan dehidrasi oral atau oralin, tetapi masih mengalami dehidrasi. Dokter memutuskan untuk memberikan zinc selama 10-14 hari sebagai bagian dari terapi. Pertanyaannya, mengapa zinc diberikan dalam kasus ini dan apa manfaatnya? Jadi dari studi kasus yang sudah disampaikan, jawabannya yaitu zinc diberikan untuk mempercepat pemulihan dari diare dan mengurangi durasi serta keparahan gejala. Zinc membantu memperbaiki dan mempertahankan fungsi mukosa usus serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang sangat penting dalam kasus diare yang disebabkan oleh infeksi seperti rotavirus.
Selain itu, zinc juga dapat mencegah diare berulang dalam beberapa bulan setelah perawatannya. Pemberian cairan rehidrasi juga sangat penting untuk mengatasi dehidrasi, yang merupakan resiko utama pada anak dengan diare. Dari presentasi kami, adakah yang mau bertanya? Saya. Apa yang dimaksud rotavirus? Saya izin menjawab. Rotavirus adalah salah satu virus yang menginfeksi usus dan menjadi penyebab dari penyakit diare yang umumnya dialami oleh bayi dan anak-anak. Apakah ini ada yang bertanya? Eca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya? Sudah selesai? Oke. Dari presentasi yang sudah dilakukan dan didahului dengan diskusi antar kelompok tadi, saya ingin menambahkan sedikit saja. Yang pertama, tadi jawaban dari kelompok 1 kan ada omeprazol itu dosisnya kalau memang tetap diberikan omeprazol, dosisnya itu dinaikkan. Kira-kira misalnya pasien dewasa tadi ya, kelompok 1 dewasa itu 20 mili, itu bisa dinaikkan jadi 40 mili ya. Omeprazol bisa 2 kali sehari. Atau yang satu golongan juga nggak apa-apa, misalnya di apotek itu tidak ada omeprazol, kalian nggak harus langsung mengganti ya, tapi konsul dulu ke dokter lewat penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya kamu ajak konsul dulu, lalu penanggung jawabnya telepon dokter, dokter ini omeprazol tidak tersedia, kebetulan yang tersedia adalah lansoprazol misalnya. Itu penggantian obat harus persetujuan dengan dokter ya. Kalau satu golongan, jadi untuk menghormati profesi. Satu golongan nggak apa-apa. Kemudian kadang-kadang dokter kan ada pertimbangan lain memberikan obat itu yang mungkin tidak terceritakan oleh pasien. Begitu ya nak ya. Kemudian yang kedua itu untuk memberikan solusi sebuah studi kasus, tadi bagus banget di kelompok 2 disertai gaya hidup tadi ya. Gaya hidup seperti apa yang harus diterapkan di dalam mensupport penyakit itu supaya cepat hilang, mensupport penyembuhan penyakit ya. Itu gaya hidup perlu di piokan kepada pasien. Kemudian yang ketiga, CRO, tentang CRO, cairan rehidrasi oral. Selain oralit, apa saja yang kalian kenal? CRO itu ada parolit, ya kan? Ada pedialit, itu yang untuk anak-anak. Kalau pedialit bentuknya seperti cairan dalam botol dan langsung diminum. Kalau oralit, parolit itu kan harus diencerkan, bentuknya serbuk ya. Kemudian yang kalau di rumah sakit, pasien diare di rumah sakit ya rehidrasinya tidak hanya oral, tapi pakai infus ya, infus natrium klorid atau ringer laktat gitu, melalui intravena. Kemudian resiko utama dari diare. Resiko utama dari diare, apa dek yang bahaya dek? Iya, dehidrasi ya. Oh ya kebetulan, sebentar, dehidrasi ya. Jadi karena dehidrasi itu menyebabkan kalau anak kecil akan susah dimasuki jarum suntik. Begitu ya.
sambil mengerjakan soal post test yang sudah saya bagikan ke link Google Form, kita mendengarkan azan. Mendengarkan azan sambil mengerjakan itu, silahkan. Kalau sudah selesai azan, dikerjakan. Silahkan ya. Tidak tersedia obat, nama patennya tidak sama seperti yang tertulis di resep, maka penggantiannya harus kalian konsultasi dulu dengan apoteker penanggung jawab, lalu penanggung jawab atau apotekernya itu akan berkomunikasi dengan dokternya. Ini untuk saling menghormati profesi, ya. Kemudian dari pembelajaran kita kali ini berarti nanti kalian sudah paham ya tentang cara penggunaan obat pencernaan khususnya anti hiperasiditas dan anti diare, dan diharapkan bisa membantu pasien di kehidupan sehari-hari atau diterapkan di kehidupan sehari-hari sehingga kualitas hidup pasien menjadi lebih baik lagi. Berguna atau tidak? Penting tidak? Iya, terima kasih sudah membersamai kita bersama-sama untuk belajar anti hiperasiditas dan anti diare. Untuk materi berikutnya, nanti anak-anak akan mempelajari tentang kolagoga. Ya, selain kolagoga, hepatoprotektor, kemudian ada satu lagi laksativa yang belum ya, itu materi berikutnya. Oh iya nak, coba Bu Nur ingin refleksi sebentar, refleksi atau kita melakukan refleksi dari beberapa pertanyaan ini, kalian jawab ya. Apakah kalian melakukan pembelajaran hari ini dengan menyenangkan? Baik, terima kasih. Kemudian apakah ada kesulitan dalam pembelajaran yang tidak terselesaikan? Ya, semuanya bisa diatasi ya. Oke, kira-kira untuk memperbaiki hasil belajarnya supaya lebih meningkat lagi, apa yang kalian lakukan? Mereview kembali materi ya di rumah ya nanti. Itu, terima kasih anak-anak. Jadi, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin.
Doa mulai. Doa selesai. Iya. Saya akhiri ya nak ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mariani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Kali ini saya akan melakukan dialog atau percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat Ibu Nur Aini, kemudian didampingi oleh pengajar praktik kami yaitu Bapak. Baik, kami mulai untuk percakapan pasca observasi pada siang hari ini. Selamat siang Bu Mariani. Selamat siang Bu Mariani. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas yang sudah kita laksanakan pada tanggal 22 Oktober lalu ya, pada hari Selasa nih Bu, yang sebelumnya diawali dengan percakapan observasi tanggal 17 Oktober hari ini. Nah, dari kegiatan observasi kemarin, mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Bu Aini terkait aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu terkait dengan beberapa area pengembangan yang sudah disepakati bersama pada observasi kemarin. Monggo Ibu. Aktivitas yang sudah dilakukan saat pembelajaran itu yaitu mengenai kompetensi sosial emosional ya. Di antaranya itu ada manajemen diri, kemudian ada keterampilan berrelasi, komunikasi, kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, termasuk dalamnya budaya kolaborasi. Itu berarti sudah dilaksanakan semua untuk pengembangan itu. Kemudian dalam kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan area tersebut apa saja Ibu bisa diceritakan? Yang dari pertama komunikasi dan kolaborasi ini. Oke, pembelajarannya dikemas dengan problem based learning ya kemarin, kemudian dengan melakukan diskusi kelompok dan menggunakan LKPD, jadi anak-anak bisa berdiskusi, berlatih berkomunikasi di situ, berlatih untuk manajemen diri, menerima pendapat dari orang lain, menyikapi pendapat bila tidak setuju harus bagaimana dia bersikap. Kemudian dari LKPD yang diberikan dengan kasus yang berbeda-beda juga mereka itu akan mengambil keputusan dari studi kasus yang sudah diberikan. Tentu keputusannya itu yang bertanggung jawab, yang nanti akan bisa diaplikasikan di dunia nyata. Berarti sudah semua Ibu, dari berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, kemudian untuk mengembangkan manajemen diri, terus untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Berarti saya juga melihat ada teknik stop Ibu di awal pembelajaran ya, itu berarti untuk mengembangkan Manajemen diri supaya melatih emosi, mengendalikan emosi, kemudian melatih fokus juga. dan semuanya ya Bu ya, dari kompetensi dan pengembangan siswa kita. Oke, tadi ada di 3 area pengembangan, kemudian strategi juga sudah diceritakan dan memang sebatas pengamatan saya juga sudah diterapkan. Nah, terkait dengan indikatornya Ibu, dari 3 indikator yang sudah kita sepakati bersama, indikator keberhasilan pada area pengembangan komunikasi dan kolaborasi. Kemarin kan kita menyepakati itu indikator keberhasilannya adalah anak-anak bisa dengan leluasa untuk menyampaikan pendapat, kemudian anak juga bisa berkolaborasi satu sama lain tanpa ada rasa takut dan lain-lain. Apakah dari yang Ibu lakukan aktivitas tersebut sudah menunjukkan untuk itu? Ya, Dari yang Ibu lakukan. saya kira itu sudah tercapai ya, dari anak-anak sudah mampu untuk mengeluarkan pendapat, berani, kemudian melakukan diskusi dalam kelompoknya, di dalam
kelompok-kelompok itu tidak diam-diam saja. Terus anak-anak juga kalau ada perbedaan pendapat saat berdiskusi, dia juga mampu untuk menerima pendapat temannya. Itu termasuk dalam area pengembangan manajemen diri juga ya Bu. Bukan kemarin dari tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan manajemen diri siswa, dan indikatornya adalah siswa dapat menahan diri jika terjadi berbeda pendapat dengan teman lainnya dalam diskusi. Sudah indikator itu sudah tercapai ya Bu? Sudah tercapai. Apa mungkin ada suatu kejadian yang sekiranya anak merasa tidak setuju terus dia emosi seketika? Tidak ada. Nah, ya oke, berarti sama dengan pengamatan saya ya Bu. Terkait yang ketiga yaitu aktivitas pengembangan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemarin kan tujuan yang dicapai itu mengembangkan sikap kritis siswa dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Indikatornya, siswa dapat memutuskan tindakan atau obat yang diresepkan terkait studi kasus masing-masing. Lah, apakah indikator ini sudah tercapai menurut Bu Aini dari yang sudah dilakukan oleh Ibu? Sudah, ini terbukti dari kemampuan mereka. Jawaban dari studi kasus yang mana jawaban itu adalah hasil diskusi kelompoknya, dan waktu dipresentasikan jawaban itu sudah tepat, Sudah sesuai dengan apa yang seharusnya diresepkan ya Bu ya. Karena kan tentunya berbeda. diputuskan dalam pengobatan itu. Dan itu studi kasus juga studi kasus nyata ya Bu, kasus kesehatan seseorang ya. Bedanya kalau dalam pelajaran matematika atau pelajarannya salah nggak masalah, tapi kalau ini kan pelajaran tentang obat-obatan ya Bu, jadi kalau salah nanti resikonya kesehatan dan nyawa seseorang gitu, maka seperti ini. Tapi kalau misalkan terjadi kasus anak itu salah, bagaimana? Kalau untuk setingkat SMK, nanti misalnya masuk ke dunia kerja, kan di dalam pelayanan kesehatan tetap ada yang lebih tinggi jabatannya, misalnya anggota penanggung jawab atau anggota pendamping, jadi tetap ada pendampingan. Karena kalau dari SMK itu belum bisa dia menjadi penanggung jawab. Berarti itu hanya Tetap ada konsultasi antara alumni SMK ya, alumni ini dengan anggota penanggung jawab. ya, berarti ini hanya untuk melatih kemampuan atau kompetensi anak dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya mereka terlatih untuk hati-hati ya Bu, meresepkan obat atau merumuskan tindakan. Bukan meresepkan tapi melayani resep obat, kemudian suam medikasi. Suam medikasi itu memutuskan obat untuk kasus-kasus yang ringan yang sehari-hari. Oh iya, Resepkan dari dokter ya Bu ya, berarti melayani resep obat itu ya. Oke, baik Bu, ini tadi beberapa data yang sudah saya terima, sudah saya tulis berdasarkan observasi kemarin pada tanggal 22 hari Selasa itu. Ada satu hal Bu dalam catatan saya, yaitu terkait dengan pembagian kelompok. Ibu kan kemarin sudah membuat assessment ya, merancang dan melaksanakan pengambilan assessment awal kognitif ya Bu. Dengan tujuannya apa Bu kemarin Bu? untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik tentang obat anti-hiperasiditas dan anti diare. Jadi kalau mungkin nanti dengan pengetahuannya sampai sini, jadi kita diskusinya mau ke arah mana, gitu kan bisa diatur di dalam diskusi yang mau didiskusikan. Ternyata kan ada tujuan ya Bu dari asesmen awal komponennya, tapi pada saat pembagian kelompok saya kok belum melihat ini Bu penggunaan hasil asesmen ini untuk pembagian kelompok. Yang kami lihat memang ini ada perbedaan dan diversifikasi atau diferensiasi dalam proses di mana masing-masing kelompok LKPD-nya itu dibedakan, strukturnya sama, cuma dibedakan dalam studi kasusnya. Tapi pembagian kelompoknya itu kan tidak berdasarkan atas asesmen awal. Mungkin Ibu bisa ceritakan kenapa tidak menggunakan hasil asesmen awal tersebut dalam pembagian kelompok Bu? Kalau memang dianggapnya itu untuk pembagian kelompok itu biasa saja, artinya dianggap semua sama. Karena rata-rata mempunyai
kemampuan yang sama, jadi itu tidak dilakukan dulu. Oh, enggak, menurutku tidak masalah ya Bu ya, karena toh dengan seperti itu pun indikatornya sudah tercapai gitu. Baik, oke, terima kasih Bu Nur Aini. Artinya apa yang menjadi catatan saya selaku observer itu sudah dijawab oleh Bu Nur Aini. Dan mungkin untuk ke depan ketika kita sudah melakukan assessment awal, alangkah baiknya mungkin digunakan ya Bu, jadi tidak artinya bisa direkomendasikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembagian kelompok, entah itu assessment awal untuk tadi grade misalkan di kelompok rendah, sedang atau tinggi, atau assessment awal terkait gaya belajar, karena semua itu artinya kita bisa berpihak kepada murid terkait potensi mereka yang sudah dipunya. Baik Bu Mariati. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu terkait hasil observasi kemarin, mungkin yang disampaikan oleh Aini. Tadi kan sudah disampaikan kalau indikatornya sudah tercapai semua. Mungkin ada catatan dari Ibu sendiri yang ingin disampaikan? Mungkin anak-anak, keinginan saya itu semua anak aktif ya, cuman belum bisa kalau mau 100%. Mungkin secara bertahap, apalagi kemarin kan masih semester awal ya di kelas 11, tentang pembelajaran keahlian ini baru awal. Tentang saya kan elemennya farmakologi, jadi mungkin basic waktu SMP belum ada, jadi mereka masih asing dan belum terbiasa. Nanti kalau setelah semester gasal selesai, semester genap, biasanya nanti ada peningkatan, lebih aktif dan lebih banyak lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya, berkolaborasi, komunikasinya lebih bagus. Ya, cuman secara indikator sudah kelihatan ya Bu, cuman harapan Ibu untuk nanti di semester 4 itu akan semakin meningkat lagi. Kalau kemarin di level berapa nih Bu kira-kira? Dari mungkin 1 sampai 10? 1 sampai 10 udah 7 ya, berarti harapannya nanti di semester 4 bisa naik di level berapa? Level 8-9 ya. Oke, baik. Nah, semoga untuk kedepannya apa yang menjadi harapan Ibu untuk menaikkan keaktifan baik dari sisi komunikasi, kolaborasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ataupun manajemen diri dari siswa-siswa Ibu bisa meningkat di semester depan. Karena ini nanti sudah mau masuk ke semester 4 Ibu, tidak lagi. Terima kasih Bu Nuraini atas waktunya, atas percakapan pasca observasi kita. Semoga kita akan semakin lebih baik melayani dan berpihak. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Mariani. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.